Surakarta ini kami menandainya itu dari Eni Landau meraih juara keroncong concourse. Jadi arsip yang kami temukan itu yang paling lama respectnya itu adalah kemenangan Eni Landau di keroncong concourse ini yang nanti akan kami lebih bahas di ruangan kedua gitu sebagai momentum pertamanya. Lalu kita lebih agak ke bagaimana sih keroncong itu tuh bisa menjadi musik yang dekat dengan rakyat melalui radio. Karena pada saat itu radio itu menjadi medium penting di mana keroncong itu bisa disebarkan. Jadi orang-orang tuh bisa mendengarkan dari rumah gitu ya. Karena sebelumnya itu cuma mendengarkan di tempat-tempat pentas saja gitu. Radio di sini radio kutipuran pertama didirikan oleh Mangkunegoro 7 yaitu SRP yang memang difokuskan untuk menyiarkan kebudayaan Jawa dan kelokalan. Keroncong termasuk di dalamnya. Lalu penanda juga di sini Gesang menciptakan lagu Bengawan Solo merupakan salah satu lagu keroncong yang paling populer. Lalu tidak ada ada sebuah sensor juga. Jadi kontroversinya itu ada di waktu masa pendudukan Jepang. Yang nanti akan saya bahas juga di ruangan kedua. Lalu di sini Lokananta itu memproduksi salah satu program tersuksesnya RRI yaitu Radio Orkes Surakarta. Di sini ada piringan hitam yang rangkaian lagu-lagu keroncong baru. Teman-teman bisa lihat monggo maju ke depan buat nomor-nomor. Lalu di sini juga ada rilisan Lokananta juga Fauzina Ratu Kembang Kaca. Ini yang menjadi salah satu penanda juga momen di mana keroncong itu tuh hits gitu dan memulai perjalanan karir Warjina sebagai seorang penyanyi keroncong. Nah, di era 1970, 1980-an mulai banyak musik barat nih masuk ke Indonesia. Jadi keroncong itu mengalami penurunan. Kalau demikian, keroncong itu tetap jadi salah satu rilisan terlarisnya Lokananta. Gitu. Nah, lalu di era 1990-an mulai muncul subgenre keroncong yang baru gitu ya. Jadi keroncong ada congkrong, lalu ada keroncong bosan ulang, melahirkan nama-nama seperti Edi Kusmendang, Mus Mulyadi, Didi Kempot seperti itu. Nah, tahun 2008 dan 2009 itu menjadi penanda penting di kota Surakarta sampai saat ini karena Solo Keroncong Festival itu diselenggarakan rutin setiap tahunnya. Jadi mengembalikan keroncong ke komunitas seperti itu. Lalu di sini kalau teman-teman bisa maju ada buku dan dokumen terkait keroncong yang menjadi rujukan kami untuk melaksanakan pameran ini. Ini ada beberapa buku yang di display. Itu ada buku utama yang di sana itu berbahasa Belanda, tapi Mas Eri sudah menerjemahkannya ke bahasa Indonesia gitu ya. Lalu yang di sini itu adalah buku-buku yang repro gitu karena mereka ini sudah sangat tua. Jadi kami bikin repro untuk covernya juga seperti itu. Nah, membicarakan keroncong ini saya sedikit bergeser ke sini. Membicarakan keroncong itu tidak keroncong di kota Solo itu harus membicarakan juga bagaimana sih pertama kali masuk gitu. Jadi embrio keroncong di kota Solo itu tuh keluarnya dari mana gitu. Nah, di sini itu diselidiki ada 3 kejadian yang memungkinkan gitu ya, maksudnya keroncong itu ke kota Solo. Yang pertama itu dari perdagangan. Jadi dulu itu kota Solo termasuk satu dari 6 kota terbesar di Jawa pada masa Hindia Belanda selain Batavia, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Jogja. Nah, Solo ini itu masuk jalur perdagangan dari Batavia dan Surabaya gitu ya. Jadi masuk ke situ. Nah, yang kedua adalah dari pagelaran pasar malam. Jadi di pasar malam itu banyak menjual alat musik. Nah, ketika alat musik tersebut didemokan nih, mau dijual ke masyarakat, nah itu memainkannya lagu keroncong seperti itu. Nah, kenapa sih akhirnya keroncong itu bisa menjadi budaya yang begitu populer? Itu karena di Solo sendiri pendapatan ekonomi gitu ya, ekonomi di Solo itu bergerak dan status sosial orang itu bisa naik pada saat itu gitu. Jadi ketika semua kebutuhan sehari-hari itu sudah bisa dipenuhi, orang-orang akan butuh hiburan nih. Jadi mereka bisa mengakses keroncong, mereka bisa mengakses panggung-panggung pertunjukan, mereka bisa mengakses piringan hitam untuk sebagai hiburannya. Jadi masuknya itu juga karena perekonomiannya
yang semakin meningkat seperti itu. Mari kita berlanjut ke ruangan kedua. Ini adalah Enilando. Oh. Itu bukan saya, Mas. Bukan saya pakai kacamata hitam. Mari kita masuk ke ruangan kedua yang merupakan ruang momentum. Di mana di sini kami memang menandai momentum-momentum perkembangan keroncong di Kota Solo begitu ya. Nah, ini yang pertama itu tadi yang seperti saya sampaikan di sebelah sana, yang menandai pameran ini itu adalah Enilando memenangkan keroncong concourse, yaitu pentas keroncong di Pasar Malam di Kota Solo di tahun 1927. Beliau ini masih sangat muda ketika memenangkan keroncong concourse, masih berusia 14 tahun, dan beliau ini belajar nyanyi dari bapaknya. Belajar nyanyi dari bapaknya, memenangkan keroncong concourse. Setelah beliau ini memenangkan kompetisi itu, namanya melejit sampai mancanegara gitu, karena sempat dikontrak oleh label rekaman BK, itu asal Jerman dan ada di Semarang pada saat itu selama 3 tahun. Nah, Miss Landau ini dikenalnya nama panggungnya itu tidak hanya bernyanyi saja, tapi juga main film, pernah tur ke Singapura bersama orkes Lift Java yang pada saat itu terkenal di Jakarta. Juga pernah satu orkes keroncong dengan gesang, yaitu orkes keroncong Monte Carlo gitu, pernah rekaman di SRV juga gitu. Nah, ini adalah beberapa foto Enilando yang kami dapatkan dari arsip yang sudah Creative Commons begitu ya. Ini bersama Lift Java, lalu ini adalah Enilando ketika dia bermain di film Surga Tertutup. Dan ini adalah salah satu contoh cover keroncong Pearls dari Enilando yang diterbitkan oleh Matahari Records dari Belanda pada saat itu. Lalu kita bergeser ke, kita tadi membahas keroncong concourse. Oh, Enilando memenangkan kompetisi tersebut. Ada satu lagu yang ditakuti dalam keroncong concourse gitu ya. Salah satu lagunya adalah keroncong Moresco. Nah, keroncong Moresco ini tuh sebenarnya banyak, ada yang menyebutkan Moresco yang diubah oleh Kusbini pada 1934. Kenapa kok orang-orang takut gitu ya sama lagu ini? Karena lagu ini tuh dinilai sebagai if you are penyanyi keroncong, then you can sing this, make it or break it gitu ya. Jadi kayak menunjukkan kelulusan sebagai seorang penyanyi keroncong itu lagu ini. Lagunya nggak panjang, liriknya nggak banyak, cuma memang membutuhkan improvisasi seperti itu. Oke, kita akan bergeser ke sini, Bapak Ibu dan teman-teman, ke alunan keroncong dalam semarak propaganda. Gitu ya. Nah, di sini kita masuk ke era pertunjukan Jepang. Era pertunjukan Jepang itu bagi keroncong awalnya merupakan era yang gelap begitu ya, karena ketika Jepang masuk pada tahun 1942 itu Jepang itu melarang berbagai kegiatan hiburan. Laki-lakinya disuruh jadi rokusha, perempuannya disuruh jadi julianku, keroncong concourse-nya berhenti pada tahun 1942. Nah, tapi pinternya gitu ya, melihat keroncong itu merupakan budaya populer yang masif gitu, akhirnya Departemen Propaganda Jepang atau Senden itu ingin mempolitisasi keroncong. Jadi kayak gimana caranya kita itu membuat rakyat yang pada saat itu menderita karena perang itu bisa bahagia, bisa senang lagi. Makanya adanya pada tahun 1943 Jepang itu memperbolehkan keroncong untuk diakses kembali oleh masyarakat dan menjadi hiburan yang terkenal juga untuk tentara Jepang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang pernah tanya, loh kok orang Jepang tuh tahu sih keroncong gitu ya, karena ini gitu, karena pada saat itu dia merupakan propaganda dari pemerintah Jepang itu sendiri. Tentara-tentaranya itu hiburannya itu dari tur-tur keroncong yang dibiayai oleh Senden. Nah, di sini teman-teman bisa kita kesini dulu ya. Jadi keroncong itu boleh, tapi ada tapinya gitu. Dia itu diperbolehkan, tapi banyak peraturannya yang harus diikuti. Nah, kenapa sih kok boleh dimainkan gitu? Selain tadi ingin menarik masyarakat, Jepang itu tuh semuanya datang ke Indonesia itu kan sebagai saudara tua ya. Jadi mereka kayak,
tampil di radio atau boleh ditampilkan di kompetisi-kompetisi itu adalah lagu-lagu keroncong yang bisa dislide sama teman-teman, mengandung unsur nasionalisme dan pembangunan, dan yang menunjukkan kehidupan sehari-hari. Yang tidak boleh itu adalah lagu keroncong yang berirama abik dan mesra. Kayak mau coba buka, ini yang terakhir apa? Yang terakhir adalah bertema cinta dan kesedihan. Jadi nggak boleh tuh yang bercinta-cinta, itu nggak boleh. Ini ada lagi, bisa dibuka. Ini adalah contoh dari lirik-lirik yang pada saat itu lulus sensor gitu ya. Dan di sini ada keroncong suasana desa, tak hanya desa, karena dia masuk ke kategori di mana menunjukkan kehidupan orang desa yang sehari-hari itu kehidupannya ya seperti ini, ya gitu. Mau buka lagi kayak buka yang mana? Monggo aja seperti super deal 2 miliar gitu ya. Nah, ini keroncong jembatan merah itu juga lolos sensor karena pada saat itu menceritakan tentang pembangunan gitu. Jadi jembatan merah sungguh gagah berpagar gedung indah. Nah, itu kayak oh ternyata Indonesia di bawah Jepang itu bisa berjaya. Nah, setelah kita melihat lirik-lirik ini, teman-teman, Bapak Ibu boleh sambung menyambung lirik keroncong di sini. Jadi tadi ini ada